Pemirsa, berusaha kabur dari razia, pengemudi taksi online nyaris menabrak petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Pengemudi nekat berusaha kabur karena berdalih tak punya uang untuk membayar denda derek. Panik saat akan diperiksa kelengkapan surat kendaraan oleh petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Pengemudi taksi online ini langsung tancap gas. Aksinya bahkan nyaris menabrak salah seorang petugas di Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Pengemudi taksi online ini tidak mau diderek lantaran tak memiliki uang untuk membayar denda. Lagi ngetem, nunggu penumpang. Terus? Ya diderek, ya udahlah. Gimana nih Pak dengan aksi penderekan ini, gimana nih Pak? Bapak Ya, merasa tapi kecewa? sekarang kan ya kecewa lah, tapi ini kan lagi Covid kayak gini, kita cari makan susah. Ya udahlah, udah kayak gini mau diapain? Meski memohon agar tidak ditindak, petugas tetap menderek kendaraan untuk dibawa ke halaman parkir Irti Monas. Si pengemudi harus membayar denda atas pelanggarannya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ribuan orang anggota TNI Angkatan Darat lingkungan Pusat Pendidikan Polisi Militer atau Pusdikpom di kota Cimahi, Jawa Barat terkonfirmasi COVID-19. Penelusuran kontak erat kasus positif COVID-19 di lingkungan Pusdikpom Kodiklat TNI Angkatan Darat terus dilakukan. Seribu lebih anggota TNI di dua instansi militer, yakni Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat Secapa AD di Kota Bandung dan Pusat Pendidikan Polisi Militer Pusdikpom Kota Cimahi terpapar COVID-19. Di Secapa ada 1.262 kasus, 17 orang diisolasi di rumah sakit, sedangkan sisanya 1.245 kasus merupakan orang tanpa gejala. Sedangkan untuk di Pusdikpom, ada 99 kasus merupakan OTG, terdiri dari siswa 74 personil dan 25 orang anggota staf. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat terus selidiki dari sisi epidemiologis terkait sumber penularan di dua instansi militer tersebut. Tracking kontak erat terhadap pasien COVID-19 terus dilakukan. Pemukiman warga dan pusdik lainnya yang ada di sekitar Pusat Pendidikan Polisi Militer Pusdikpom Kota Cimahi bakal menjadi perhatian khusus. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Ya, di sekolah kedinasan tetap kita mengacu kepada protokol kesehatan, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Namun apabila ada kejadian-kejadian tetap akan kita evaluasi, kemudian segera juga kita akan melihat kurikulum yang dilaksanakan, yang semuanya harus mengeling kepada aturan dari protokol kesehatan tersebut. Dengan kondisi bertambahnya jumlah pasien COVID-19, pemerintah daerah bersama kota dan kabupaten penyangga lainnya secara bersama-sama akan menanggulangi jumlah pasien corona menjadi zero pasien. Di beberapa tempat, salah satunya Pusdikpom lah. Dari berapa ratus memang ada yang positif. Jumlahnya nanti saya konfirmasi biar tidak salah. Tapi agak banyak juga. Dan itu sudah mereka lakukan apa yang harus mereka beliau lakukan, mengunci semuanya, mengisolasi semuanya, dan hari ini pun ada dinas kesehatan gugus tugas ke sana untuk men-tracking yang kemarin. Anggota dan siswa yang dinyatakan positif sudah melakukan karantina mandiri di lingkungan Pusdikpom. Selain itu, beberapa ruas jalan dan akses warga di sekitar Pusdikpom juga sudah dilakukan penutupan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menegaskan penularan virus COVID-19 bisa menular melalui udara atau transmisi airborne. Warga harus mewaspadai penularan ini terutama di ruangan tertutup seperti ruang kerja di kantor dan juga gedung bioskop. Ratusan pakar menyebut virus corona COVID-19 bukan hanya menular lewat droplet atau percikan air liur, tetapi juga bisa menular lewat airborne atau di udara.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengkonfirmasi penularan virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 bisa menular melalui udara atau transmisi airborne. These are fields of research that are really growing and for which there is some evidence emerging but is not definitive. And therefore, the possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific conditions, crowded, closed, poorly ventilated settings that have been described cannot be ruled out. Sementara pakar epidemiologi Dr. Triyunis Miko Wahyono menanggapi dibukanya kembali bioskop di Indonesia. Dibukanya kembali bioskop bisa berpotensi besar dalam penambahan angka penularan virus COVID-19. Dengan demikian, pihak bioskop harus melakukan pengawasan dan pemeriksaan lebih ekstra lagi. Penularan virus di bioskop, kalau yang nonton ada kasus, pasti akan menularkan ke sebelah depan, samping, atau belakang gitu. Jadi jarak yang terdekat yang bisa ditularkan. Nah itu kita tidak tahu kalau OTG yang lengkap tanpa gejala mengandung virus. Kemudian selanjutnya kalau kasus ringan begitu, yang batuk doang, yang demam doang di situ kecil begitu. Kalau dia ikut nonton, maka akan menularkan ke orang lainnya yang jaraknya terdekat. Apakah airborne disease bisa dicegah? Tentu saja. Pertama, hindari kontak dengan orang yang memiliki gejala atau sedang sakit airborne disease. Tinggal di rumah saat sedang sakit dan jangan berdekatan dengan orang yang memiliki daya imun yang lemah. Pakai masker jika harus berada di kerumunan untuk menekan risiko penularan. Tutup mulut ketika batuk dan bersin dengan tisu atau bagian siku pakaian guna mencegah risiko penularan. Jangan sentuh wajah sendiri atau orang lain jika belum mencuci tangan. Lakukan vaksin. Penyakit airborne disease telah memiliki vaksin antara lain difteri, influenza, dan MMR. Diharapkan semua lini tetap menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan tetap jaga jarak. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pernyataan WHO terkait penularan virus COVID-19 bisa menular melalui udara ini tentunya membuat masyarakat harus ekstra waspada. Kita akan berbincang dengan Ketua Departemen Epidemiolog Universitas Indonesia, Dr. Triyunis Miko Wahyono. Selamat siang, Pak Tri. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Pak Tri, bagaimana sebenarnya cara penularan virus COVID-19 ini melalui udara? Apalagi saat ini kan kita memang sudah diwajibkan memakai masker. Ya, jadi pada saat orang yang infected atau orang yang infected, dia batuk atau bersin, dia akan mengeluarkan droplet sekaligus mikrodroplet. Jadi kalau droplet itu adalah yang ukurannya lebih besar, kalau mikrodroplet ada yang lebih kecil atau kurang dari 5 mikron begitu. Nah, bayangkan kalau itu adalah kapas disuir-suir atau kemudian ada yang besar, dia akan bisa terbang tapi nggak jauh. Kemudian kalau yang kecil-kecil dia akan bawa angin. Jadi mikrodroplet juga bisa terbawa angin. Kalau di ruang terbuka dia bisa terbawa angin jauh, kemudian akan mati di suasana yang panas. Kemudian kalau di ruang tertutup itu yang berbahaya. Jadi kalau nggak ada sirkulasinya, dia akan mengambang atau floating di udara. Baik. Nah, itu yang berbahaya. Pak Tri, kalau virus COVID-19 di benda ini ada daya tahannya selama berapa jam? Kalau di udara sendiri bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau di udara yang panas lebih dari suhu dari 27 derajat, dia mampu hidup 8 jam sampai 24 jam. Baik, kita tahu saat ini pemerintah berencana akan membuka fasilitas publik, seperti salah satunya adalah bioskop. Nah, ini apakah cukup berbahaya dengan adanya penularan melalui udara ini? Ya, jadi kalau dari pengalaman, dari hasil kontak tracing, 80% lebih atau 90% itu ada riwayat kontak dengan penderita. Itu menunjukkan bahwa 90% lebih tertularnya melalui droplet, bukan melalui mikrodroplet.
mikrodroplet hanya tertular mungkin 10% atau paling banyak 12%. Sayangnya WHO pada waktu mengatakan bisa menular lewat udara, tidak mengatakan berapa persen yang tertular lewat udara. Jadi menurut saya sih kalau dari bukti kontak tracing itu tertularnya melalui droplet itu sebanyak 90% karena diperlukan kedekatan, tapi yang 10% itu tidak tahu sebabnya. Gitu. Jadi di antara yang tidak tahu, yang 10% itu ada kemungkinan penularan melalui udara. Baik Pak Tri, lalu bagaimana seharusnya masyarakat ini mengantisipasi penyebaran melalui udara tersebut, Pak? Jadi utamanya di ruang tertutup yang udaranya tidak mengalir, sebaiknya kalau ada ruang tertutup diupayakan ada ventilasi atau udara mengalir. Jadi dibuka jendelanya kalau ada jendela, kemudian dibuka pintunya kalau ada pintu, kemudian diatur ventilasinya. Kalau tidak ada jendela, kemudian dibuatkan aliran begitu disedot dengan ke alat penyedot udara begitu. Berarti penularannya ini rentan di ruangan ber-AC seperti itu ya, Pak? Iya, jadi harus dibuatkan exhaust fan atau exhaust fan-nya atau ke udara keluarnya begitu, Mbak. Dengan protokol kesehatan yang kita sudah miliki saat ini seperti menjaga jarak, menggunakan masker atau penutup wajah, apakah perlu adanya tambahan protokol kesehatan untuk menyesuaikan penularan melalui udara? Jadi memang perlu ditambahkan pada kantor-kantor di sektor, semua sektor. Kalau buka kantor-kantornya yang ada jendela dibukakan jendelanya supaya ada udara mengalir. Kemudian kalau nggak ada jendela, ya dibuatkan exhaust fan-nya begitu. Jadi nggak harus dibuatkan. Jadi Pak itu gampang, jadi tinggal ditempelin aja exhaust fan-nya di salah satu ruangan, kemudian udaranya dipompa keluar. Oke, itu kalau protokol kesehatan di ruangan tertutup. Kalau ruangan terbuka seperti itu, apakah kecil kemungkinan? Ya, kalau ruangan terbuka kan ada sinar matahari, ya kemudian ada aliran udara pasti bebas udara mengalir, bahkan bisa ketiup angin ke udara ke atas, lebih aman dibanding di ruangan tertutup begitu, Mbak. Baik, berarti dari warga sendiri juga harus mengetahui secara pasti bagaimana penularan dari COVID-19 melalui udara sehingga bisa mengantisipasinya. Terima kasih Pak Tri atas informasi dan waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, masih berstatus PSBB, kawasan puncak macet. Kita simak informasi selanjutnya usai jeda berikut.